Baik, kita masuk kepada materi pembelajaran. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tema dan judul yaitu pengertian. Apa itu pengertian hadis, apa itu pengertian sunnah, apa itu khabar, dan apa itu asar. Yang pertama akan kita lihat yaitu pengertian hadis. Kata hadis adalah kata mufrad yang jamaknya adalah al-hadis dan dasarnya adalah tahdis yang artinya pembicaraan. Dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa arti. Di antaranya ialah yang pertama al-jadid yang artinya yang benar. Lawan kata dari qadim yang artinya yang lama. Dalam arti ini menunjukkan adanya waktu dekat dan singkat. Yang kedua, al-tariq artinya jalan, yaitu jalan yang ditempuh. Yang berikutnya ada khabar, artinya berita. Yang berikutnya ada al-sunnah, artinya perjalanan. Adapun menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing. Sebagaimana perbedaan antara ahli usul dan ahli hadis dalam memberikan definisi al-hadis. Ahli hadis mengemukakan definisi sebagai berikut. Hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ehwalnya, dan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir maupun sifat beliau. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis meliputi biografi Nabi Muhammad, sifat yang melekat padanya, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi, baik sebelum maupun sesudah terutus sebagai Nabi. Dari ahli usul mengemukakan pengertian sebagai berikut. Menurut ahli usul, semua perkataan Nabi SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara dan ketetapannya. Dari definisi yang dimukakan ahli usul tersebut dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Dalam kajian hadis, ulama sering mengistilahkan hadis dengan penisbatan sahabat yang meriwayatkan atau tema hadis itu sendiri atau tempat peristiwa dan lainnya. Misalnya, penisbatan kepada perawi hadis Abu Hurairah itu lebih kuat daripada hadis Wail ibnu Hujr. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wail ibnu Hujr, misalnya penisbatan kepada peristiwa hadis Al-Gharanik, maksudnya hadis yang menceritakan kisah Al-Gharanik, misalnya penisbatan kepada tempat hadis Ghadir Hum, maksudnya hadis yang menceritakan kisah yang terjadi Ghadir Hum. Contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu innama a'malu binniyat, yang artinya segala amal perbuatan dengan niat. Poin berikutnya adalah pengertian dari sunnah. Kata sunnah adalah kata tunggal, jamaknya adalah al-sunnah, artinya jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya, sunnata man qad arsalna wala tajidu li sunnatina tuhwila, yang artinya kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu temukan perbuatannya bagi ketetapan kami tersebut.
Al-Quran surah Al-Isra ayat 77. Dan juga hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Muttafaqu alaih. Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang baik, maka baginya mendapatkan pahala atas perbuatan itu, dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai pada hari kiamat. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka baginya mendapat dosa atas perbuatannya, dan ikut juga menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya sampai pada hari kiamat. Sementara para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sunnah menurut istilah. Hal ini lebih disebabkan perbedaan latar belakang, persepsi dan sudut pandang mereka terhadap diri Rasulullah SAW. Yang pertama dari ahli hadis mengatakan bahwa sunnah itu ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat sebagai Rasul maupun sesudah. Sementara itu, definisi yang dikemukakan ahli usul fiqh yaitu sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara'. Dari ahli fikih juga mengemukakan pendapat mengenai sunnah, yaitu semua ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardukan, diwajibkan, dan termasuk kelompok hukum yang 5. Masuk kepada poin ketiga, membahas mengenai khabar. Apa itu yang dimaksud dengan khabar? Al-khabar dalam bahasa artinya warta atau berita. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khabar sama artinya dengan hadis. Jadi setiap hadis termasuk khabar, tetapi tidak setiap khabar adalah hadis. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang dan disiplin keilmuan masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa khabar ialah sesuatu yang datangnya selain dari Nabi SAW, sedangkan yang dari Nabi SAW disebut hadis. Ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan khabar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Ulama lain berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad SAW. Orang yang meriwayatkan sejarah disebut khabari atau disebut muhaddis. Di samping itu pula yang berpendapat bahwa khabar itu sama dengan hadis. Keduanya dari Nabi SAW, sedangkan asar dari sahabat. Karenanya maka timbul hadis marfu, mauquf atau maqtu. Dan berikutnya kita masuk kepada poin asar. Asar dalam bahasa artinya adalah sisa.
Sedangkan menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang mereka masing-masing. Di antaranya adalah ulama bahwa asar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in. Menurut ulama lain seperti ulama Kharasan, asar untuk hadis mauquf dan khabar untuk hadis marfu. Dari ahli hadis mengatakan tidak sama, yaitu khabar berasal dari Nabi, sedangkan asar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khabar, yaitu asar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi maupun yang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama, salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Di sini saya juga akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan hadis dengan sunnah, khabar, dan asar. Para ulama juga membedakan antara hadis, sunnah, khabar, dan asar sebagai berikut. Yang pertama, hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Yang kedua, hadis dan khabar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis dan asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama artinya dengan khabar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa asar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabi'in. Adapun substansi hadis, dari penjelasan sebelumnya dapat diambil pengertian bahwa hadis, sunnah, khabar, dan asar memiliki maksud yang sama, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kesamaan ini ditemukan adanya beberapa kesamaan di antaranya pengertian-pengertian tersebut. Di antaranya dalam bentuk substansinya, yaitu perkataan hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syara, peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan keyakinan, syariah, akhlak, maupun yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perkataan yang penuh beliau ucapkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang hukum atau syariah, akhlak, pendidikan, dan sebagainya. Yang berikutnya, perbuatan atau hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan yang sampai kepada kita yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tata cara berwudu, pelaksanaan sholat, dan pelaksanaan kewajiban haji dan lainnya. Dengan kata lain, semua perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syariah yang belum jelas cara pelaksanaannya. Yang berikutnya, ketetapan atau hadis takriri. Hadis takriri menurut bahasa ialah penetapan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah berarti perbuatan sahabat
yang kemudian diakui dan dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ialah segala ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa-apa yang datang dari sahabat, dan beliau memberikan perbuatan mereka tersebut setelah syarat-syarat terpenuhi, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya. Yang berikutnya, karakter kepribadian atau hadis hammi dan ahwali. Hadis hammi ialah segala hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keinginan atau hasrat yang belum terrealisasikan, seperti keinginan untuk berpuasa pada tanggal 19 Asyura, sebagaimana dalam hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkannya para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Ya Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim. Sementara hadis ahwali ialah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa seluk-beluk Nabi yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Mungkin demikian pengantar dan juga pemaparan singkat mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, mengenai tentang pengertian sunnah, hadis, khabar, dan athar, dan juga perbedaan di antara keempatnya dan juga substansi dari masing-masing bagian tersebut dengan memanfaatkan media visual. Sekian pengantar materi dari saya, Muhammad Nur Hadi Rashid, NIM 2118 058 dari lokal PAI 5B. Semoga bermanfaat dan semangat dalam pembelajaran dengan menggunakan media visual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.